Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninin Ponika, NIM 18 14 10 1 96 kelas XE. Nah, di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Pasar Modal Syariah, di mana dalam soal tersebut terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai definisi dari pasar modal syariah, serta menceritakan tentang tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan tentang perbedaan antara akad musyarakah dengan akad mudharabah pada pasar modal syariah. Pertanyaan yang ketiga yaitu menjelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan dalam pasar modal syariah. Serta pertanyaan yang keempat yaitu menjelaskan definisi dari fatwa dan peranan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu mengenai definisi dari pasar modal syariah serta menceritakan tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia. Nah, pada dasarnya definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang ditertibkannya secara lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, untuk definisi dari pasar modal syariah sendiri yaitu pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, serta instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria yang halal. Nah, kemudian untuk tonggak sejarah kelahiran pasar modal di Indonesia sendiri dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Nah, sejarah pasar modal juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 14 Maret tahun 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 23 November 2006, Bapepam LK menertibkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut yaitu peraturan Bapepam dan LK nomor 9 A13 tentang penertiban efek syariah dan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penertiban efek syariah di pasar modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2007, Bapepam LK menertibkan peraturan Bapepam dan LK nomor 2K1 tentang kriteria dan penertiban daftar efek syariah dan diikuti dengan peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2017. Nah, perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk menertibkan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menertibkan SBSN dari seri IFR 0001 dan IFR 0002.
Pada tanggal 30 Juni tahun 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 9A 13 tentang penertiban efek syariah dan 2K1 tentang kriteria dan penertiban daftar efek syariah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan antara akad musyarakah dengan akad mudorobah. Nah, telah kita ketahui bersama bahwasannya akad musyarakah itu akad kerjasama usaha. Nah, akad kerjasama ini antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana para pihak memberikan kontribusi dana modal. Nah, sedangkan akad mudorobah itu akad kerjasama bagi hasil. Nah, di mana investor itu atau penanam modal memberikan modalnya untuk dikelola dengan sistem bagi hasil. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu menjelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal syariah. Nah, kaidah yang pertama yaitu al-aslu fi muamalah al-ibahah malam yazulla dalilun ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dalil yang kedua yaitu al-khuruju bi al-daman, yang artinya apabila kita melakukan kegiatan usaha atau investasi itu harus siap menanggung rugi. Dan kemudian kaidah selanjutnya ada al-wunwu bil anrunwi, yang artinya bahwa tidak ada keuntungan yang tidak mengandung resiko atau rugi. Nah, adapun kaidah lain yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot dalam bermasyarakat. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu menjelaskan definisi dari fatwa dan peranan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Fatwa didefinisikan sebagai pendapat atau penjelasan alim ulama terhadap permasalahan dalam penerapan hukum Islam. Biasanya fatwa itu dikeluarkan apabila ada pihak yang meminta atau memohon fatwa terhadap suatu kejadian atau sesuatu yang akan dilakukan oleh pihak peminta. Meskipun demikian, fatwa juga dapat dikeluarkan tanpa diminta jika ada sesuatu masalah penerapan atau kepastian prinsip-prinsip Islam yang terjadi di masyarakat. Nah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan sangat penting terhadap perkembangan industri keuangan Indonesia, khususnya pasar modal syariah. Nah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini tidak hanya bertugas untuk mengeluarkan fatwa, tetapi juga terlibat aktif dalam perkembangan pasar modal syariah. Peranan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini menjadi sangat vital dalam mengembangkan pasar modal Islam di Indonesia. Kehadiran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini sebagai salah satu stakeholder yang aktif dalam edukasi pasar modal syariah yang memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam mengambil keputusan menjadi investor syariah. Nah, keyakinan mereka yaitu bahwasanya pasar modal syariah di Indonesia telah memenuhi prinsip Islam atau prinsip syariah yang semakin besar setelah mendengarkan penjelasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara langsung. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.